Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Jigokuraku Season 2 episode 3. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode diperlihatkan Fuchi yang membiarkan anak buah Chobe yang sebelumnya sempat ia lawan untuk pergi. Sebenarnya Fuchi tadinya berniat membedahnya demi penelitian pribadinya. Namun karena suasana hatinya sedang tidak baik dan dia tidak ingin menghilangkan nyawa lagi, anak buah Chobe itu pun dibiarkan pergi. Setelah itu, Fuchi kembali ke gua. Sagiri merasa lega melihat Fuchi telah kembali. Fuchi pun bertanya, ada apa yang terjadi? Yuzu menjelaskan bahwa Mei sedang sakit. Awalnya, Mei hanya terlihat kelelahan, tetapi ternyata dia tidak bisa memulihkan kekuatannya. Sagiri pun meminta Fuchi membantu Mei, karena Fuchi memahami ilmu medis. Fuchi lalu memeriksa kondisi Mei, dan Yuzu merasa heran karena Mei yang sebelumnya tampak seperti gadis kecil kini terlihat lebih dewasa. Yuzu pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa Mei itu? Fuchi menjelaskan bahwa menurut pendeta Doshi, Mei sama seperti Lord Tensen, dan Fuchi sendiri sebelumnya juga pernah melihat Mei menggunakan kemampuan yang sulit dipercaya. Sagiri pun menyimpulkan bahwa Mei berarti sama seperti monster yang sebelumnya mereka kalahkan. Di sini Fuchi menjelaskan bahwa bahan-bahan untuk meracik obat sangat terbatas. Namun dia masih bisa membuat obat penurun demam sederhana. Sebagai gantinya, Fuchi meminta Mei menceritakan apa yang dia ketahui tentang dirinya sendiri dan tentang Lord Tensen. Dan kematian rekan Fuchi telah membuatnya sadar betapa berbahayanya situasi ini. Fuchi pun mulai menanyakan, apa sebenarnya Mei dan yang lain? Bagaimana mereka bisa muncul, serta apa tujuan mereka? Dan Fuchi juga mengatakan bahwa dia akan menganggap Mei sebagai monster atau tidak bergantung pada jawabannya. Mei pun hendak menjawab, namun Yuzu menyelah dengan bertanya bagaimana Fuchi bisa mendapatkan penjelasan dari Mei yang bahkan kesulitan mengucapkan dua kata. Fuchi pun berpikir bahwa itu masuk akal. Sagiri lalu meminta mereka berdua menjaga sikap karena ada orang yang sedang sakit. Fuchi kemudian menenangkan mereka dan berkata agar tidak perlu khawatir karena dia sudah terbiasa menafsirkan ucapan Mei. Lalu Mei pun meminta agar selagi Fuchi melakukan itu, apakah Fuchi bisa kembali meracik obatnya. Lalu Shin beralih memperlihatkan Gabimaru yang sedang bertapa. Kemudian yang lain datang dan bertanya, mengapa Maru memanggil mereka semua ke sana? Maru menjelaskan bahwa ingatannya telah kembali, tetapi kemampuan bertarungnya justru menjadi tumpul. Karena itu, Maru ingin melakukan pemanasan dengan melawan mereka. Tamiya pun marah dan bertanya apakah Maru hanya bercanda dengan memanggil mereka semua untuk bertarung bersamanya. Maru pun membenarkannya. Tamiya menjadi kesal karena merasa dirinya dianggap sekadar samsak. Maru juga meminta Toma untuk ikut menyerangnya terlebih karena Toma memiliki alasan yang lebih besar untuk membencinya dibanding siapapun di sana. Dan jika Toma benar-benar ingin Maru mati, maka Maru memintanya untuk menunjukkan niat membunuh itu secara langsung. Xian menyuruh mereka menunggu sebentar dan mengatakan bahwa Maru berencana melakukan sesuatu yang tidak baik dengan alasan latihan. Xian pun siap menebas mereka. Dan Nurugai juga menyatakan akan mengikuti perintah masternya. Lalu Tamiya menyuruh Toma saja menggunakan pedangnya karena tangan Tamiya sudah gatal ingin menghajar Maru. Sementara Maru di sini teringat pertarungan sebelumnya saat melawan Doshi dan Chobe. Dari dua pertarungan itu, Maru belajar banyak, yaitu bahwa membiarkan dirinya tenggelam dalam kekuatan Tau sangat berbahaya. Namun, Maru juga menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua tanpa menggunakan Tau. Sementara Lord Tensen memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dibanding dua musuh sebelumnya. Dan Maru berniat mencari tahu bagaimana cara menggunakan Tau dengan benar. Lalu terlihat Tamiya dan Toma sudah bersiap untuk melawan Maru. Maru yang melihat hal itu terkejut, lalu berterima kasih kepada mereka karena mau berlatih bersamanya. Tamiya membalas bahwa Maru nanti akan menelan kembali kata-kata Nia sendiri. Lalu Toma maju lebih dulu. Maru pun cukup terkejut
karena Toma bergerak sangat cepat. Dan Toma juga sudah beradaptasi menggunakan senjata besar. Pedang naga, Maru terus menghindari serangan Toma. Lalu Maru mencoba membaca gerakan Toma, bukan dengan penglihatannya, melainkan dengan merasakannya melalui tahu, dan Maru pun berhasil melakukannya. Kemudian, dengan menepuk kepala Toma, Maru membuat Toma terdorong ke depan. Namun Toma berhasil menahan diri dan kembali bersiap. Lalu Tamiya sudah berada di belakang Maru dan bersiap menyerang. Serangan Tamiya pun dilancarkan ke arah wajah Maru dari atas. Namun, Maru menundukkan wajahnya, lalu memutar tubuhnya hingga terbalik, sehingga berhasil menghindari serangan Tamiya. Sambil itu Maru berpikir bahwa menghadapi Tamiya yang memiliki otot besar, serangan membabi buta saja tidak akan cukup. Maru yang melihat Tamiya dengan penglihatan taunya pun menyadari titik serangannya. Lalu tendangan Maru dilepaskan saat tubuhnya berbalik tadi. Dan tendangan itu membuat Tamiya terhempas, bahkan sangat terkejut. Ternyata Maru bisa membuat Tamiya seperti itu hanya dengan serangan ringan, dengan cara mengarahkan serangannya ke titik vital Tau. Dan benar saja, hasilnya langsung terlihat. Nurugai yang menyaksikan hal itu pun terkejut. Lalu dia maju untuk ikut menyerang Maru. Xian panik dan berteriak menyuruh Nurugai menunggu dulu. Sementara itu, Maru berpikir bahwa semua ini hanyalah pengingat bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk menyamai Tau milik Lord Tenson, karena monster seperti mereka telah menghabiskan waktu ratusan tahun untuk mengasah Tau mereka dan jelas mampu menggunakannya jauh lebih efektif dibanding manusia. Lalu saat Nurugai hendak menyerang Maru, Maru justru menariknya dan langsung melancarkan serangan ke yang lain secara bersamaan. Dan di sini Maru berniat memanfaatkan Tau milik para lawannya. Dan contohnya seperti gasing yang berputar. Semakin cepat putarannya, maka semakin kuat pula tekanannya. Saat ditahan oleh gasing lain, hal ini sama seperti menghadapi musuh yang kuat, di mana justru akan membuka celah untuk memanfaatkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan balik. Dan dengan memanfaatkan Tau milik Lord Tenson, hal itu bisa menjadi kunci dalam strategi serangan balasan mereka. Nurugai pun terkejut melihat kekuatan Maru, dan menurutnya Maru sudah cukup kuat untuk mengalahkan Lord Tenson. Namun, Maru sendiri merasa belum siap karena menurutnya masih banyak hal yang harus ia lakukan. Lalu Tamiya kembali bersiap, dan Tamiya bertanya apakah Maru sudah selesai dengan pemanasannya. Lalu ia mengajak Maru bertarung dengan serius. Tamiya pun menyerang dengan seluruh tenaganya. Xian segera menyuruh Tamiya berhenti karena musuh utama mereka adalah Lord Tenson. Namun Tamiya dengan emosi menyuruhnya diam. Dan Tamiya sendiri sudah sering mendengar tentang Lord Tenson. Namun, semakin banyak ia mendengarnya, justru semakin sedikit yang benar-benar ia pahami. Lalu adegan beralih ke Fuchi dan yang lain. Di sini Fuchi menjelaskan bahwa Lord Tensai dan pulau ini diciptakan oleh orang yang sama, yaitu seseorang bernama Hoshi, seorang peneliti yang menggunakan prinsip Shen untuk mengungkap rahasia keabadian. Dan menurut ajaran tersebut, Tau, tubuh, pikiran, serta seluruh ciptaan adalah wujud yang berasal dari satu energi bernama Tau. Dan Hoshi mengembangkan metode untuk menggunakan Tau secara langsung, lalu menciptakan makhluk campuran dengan Tau yang serupa. Ia memotong dan menyatukan mereka melalui berbagai eksperimen yang semuanya bertujuan mencapai keabadian. Dan dari situlah Lord Tenson terlahir sebagai gabungan antara Tau manusia dan tanaman, sekaligus memiliki sifat wanita dan pria, serta mampu memperbesar Tau melalui aliran yin dan yang, bahkan tanpa pasangan. Makhluk hidup pada umumnya akan kehilangan Tau karena pemakaian, namun Tau milik Lord Tenson telah terasah selama ribuan tahun dan kini jauh melampaui batas kemampuan manusia. Namun demikian, masih ada satu cara untuk menghadapi mereka. Lalu Yuzu bertanya apakah makhluk dengan kemampuan luar biasa ini memang bersembunyi di pulau terpencil. Mei kembali memberi isyarat kepada Fuchi. Lalu Fuchi menjelaskan bahwa ajaran Tau menyebutkan meditasi serta teknik pernapasan tertentu dapat membawa seseorang menuju keabadian. Dan latihan ini dikenal sebagai jalan batin Tan. Dan selain itu ada pula cara eksternal agar siapapun bisa menjadi
abadi, terlepas dari kualitas kelahiran maupun latihan, yaitu sebuah eliksir yang dikenal sebagai jalan luar Tan. Dan di pulau inilah Lord Tenson berusaha menciptakan obat tersebut. Yuzu dan Sagiri pun terkejut, karena itu berarti eliksir kehidupan benar-benar ada. Namun menurut Fuchi, eliksir itu masih dalam tahap pengembangan, dan salah satu dari dirinya yang lain tengah meneliti hal tersebut. Meskipun hasilnya masih jauh dari kata sempurna, dan apa yang mereka sebut sebagai Tan adalah prototipe yang lahir dari penelitian itu. Dan mereka telah menemukan cara untuk memanen nyawa manusia layaknya madu, mengekstrak tau serta kekuatan hidupnya. Dan dalam proses ini mereka menambahkan masa hidup mereka sendiri dari kehidupan yang direnggut dari orang lain. Dan meskipun tampaknya Tan tidak memberikan efek yang sama ketika dikonsumsi oleh manusia biasa. Dan karena Lord Tenson memperpanjang hidup makhluk-makhluk itu dengan Tan, mereka bisa dianggap memiliki tahu yang nyaris tak terbatas. Namun mereka tetap akan mati jika tahu mereka benar-benar habis atau rusak parah. Yuzu pun bertanya, apakah makhluk-makhluk itu bisa hidup abadi? Berkatan ini. Lalu kenapa mereka masih repot mencari cara meneliti sebuah eliksir yang dapat membuat siapapun menjadi abadi? Mei sendiri tidak mengetahui alasannya. Namun kemungkinan besar itu adalah keinginan Shu Fu. Sagiri dan Yuzu pun kebingungan mendengar nama itu, yang ternyata adalah Hoshi, sosok yang menciptakan Lord Tenson dan pulau ini. Lalu Fuchi bertanya apakah mereka tidak mengenal Shu Fu. Di Jepang, ia dikenal sebagai Jofuku, seorang pelayan kaisar dinasti Qin yang meneliti keabadian. Dan beberapa orang mengatakan perjalanannya berakhir di Jepang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Sagiri tampak ketakutan. Fuchi pun melanjutkan bahwa kemungkinan besar penelitiannya masih terus berlanjut hingga hari ini di pulau ini. Dan Jofuku merupakan hoshi mistik yang dipekerjakan oleh kaisar dinasti Qin pada masa Cheongkoki kuno. Jofuku juga pernah menyarankan sang kaisar dengan mengatakan bahwa eliksir kehidupan berada di 3 pulau abadi di timur yang di Jepang dikenal sebagai Horai, Hoyo, dan Isho. Lalu Jofuku pun berlayar ke timur dengan armada kapal membawa 3000 anak dari keluarga terhormat, 100 pengrajin, tumpukan harta, serta 5 jenis biji-bijian dari Tiongkok. Namun setelah bertahan-tahan berlalu, ia tidak pernah kembali kepada Kaisar Qin. Dan dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Jofuku tiba di sebuah daratan panjang dengan rawa yang luas. Dan di sana ia menyatakan dirinya sebagai penguasa. Sementara detail lebih lanjutnya telah hilang di telan sejarah. Mendengar semua informasi itu, Yuzu akhirnya paham bahwa sosok Hoshi bernama Jofukula yang menciptakan pulau ini dan Lord Tenson. Sagiri pun menambahkan bahwa Mei juga sama seperti Tenson. Yuzu merasa heran bagaimana mungkin satu orang bisa menciptakan seluruh pulau ini. Fuchi menjelaskan bahwa Jofuku memimpin armada dengan ribuan awak kapal, sehingga memiliki tenaga kerja yang cukup untuk membangun pulau ini. Dan legenda juga menyebutkan bahwa Jofuku tiba di Jepang untuk mencari eliksir kehidupan. Meskipun catatan yang ada tidak menjelaskan detailnya, Yuzu pun kini mengerti. Lalu tiba-tiba Mei melemas, dan Fuchi dengan sigap menangkapnya sebelum ia terjatuh. Lalu secara mendadak, tangan Mei berubah menjadi pohon. Semuanya pun terkejut melihat hal itu. Mei menjelaskan bahwa tubuhnya tidak sempurna, dan jika ia menggunakan tau, tubuhnya akan berubah menjadi pohon, dan ia tidak bisa pulih dengan sendirinya. Yuzu pun menyadari bahwa sekarang mereka harus mencari seseorang dengan tipe tau yang sesuai untuk memulihkan Mei, seperti yang Sagiri lakukan pada Gabimaru. Namun Mei membantah, karena itu tidak mungkin, sebab jumlah tau di dalam tubuhnya sangat sedikit dan tidak cukup untuk mengalir. Akibat Rin telah merusak tendennya dan ovarium miliknya. Yang lain pun heran siapa sebenarnya Rin. Mei menjelaskan bahwa Rin sama sepertinya, yaitu murid pertama yang diciptakan oleh Master Shu Fu. Namun Rin telah berubah. Ia membunuh banyak orang demi jalan luar Tan. Dan Mei juga menjadi salah satu korbannya. Pada saat itu Mei tidak mampu melawan, sehingga ia melarikan diri dari Horak. Sagiri pun merasa semuanya kini masuk akal dan bertanya bagaimana kondisi
Mei Sekarengi. Lalu Hoko menyarankan agar Mei menggunakan tahu saja. Hoko menjelaskan bahwa Lord Tensen mampu memanipulasi tahu dengan bebas, sehingga bisa mengekstraknya dari makhluk lain dan menjadikannya sebagai tahu mereka sendiri. Dan Mei juga sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Hoko mengetahui hal itu karena tanpa sengaja pernah melihat Mei melakukannya, dan meskipun dampaknya tidak terlalu kuat, Mei tetap mampu melakukannya. Sagiri pun bertanya, jika begitu, apa yang akan terjadi pada Hoko? Namun Hoko menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena arborifikasi ini tidak lama lagi akan membunuhnya. Dan Hoko juga ingin sekaligus menebus kesalahannya melalui hal ini. Fuji pun keheranan kesalahan apa yang sebenarnya telah Hoko lakukan. Lalu Hoko menjelaskan bahwa dirinya dan Mei pernah bertemu beberapa abad yang lalu, dan setelah ia kehilangan orang yang dicintainya akibat arborifikasi, pada saat itu tubuh Hoko sepenuhnya telah berubah menjadi wujud pohon. Pada masa itu Hoko bertemu dengan Mei yang usianya sama seperti anak perempuannya, sementara anaknya sendiri telah meninggal karena perubahan tersebut. Dan ketika menemukan Mei, Hoko membawanya pulang untuk mengobati rasa rindunya pada sang anak. Dan sejak saat itu, Hoko juga sadar bahwa Mei bukanlah makhluk biasa. Namun, Mei tidak menginginkan apapun selain meninggalkan pulau ini. Tetapi Hoko mengabaikan keinginannya dan memilih berpura-pura bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Hoko pun meminta maaf kepada Mei karena telah mengabaikan keinginan Mei, menganggapnya sebagai anaknya sendiri, dan memaksa Mei mengikuti kebohongan besarnya demi memadamkan penyesalan yang ia pendam selama ratusan tahun. Dan kini ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus kesalahan tersebut kepada Mei dengan memberikan sisa dirinya. Mei pun menangis mendengarnya. Mei akhirnya setuju. Lalu ia mulai menyerap tahu milik Hoko. Mei pun mengatakan bahwa Hoko tidak berbohong karena mereka memang seperti ayah dan anak, dan proses penyerapan tahu itu pun dimulai. Hoko kemudian menghilang, sementara Mei sembuh dan kembali ke wujud kecilnya. Mei pun mengucapkan selamat tinggal, ayah. Lalu Shin kembali beralih ke Maru dan yang lain. Di sini Tamiya merasa kesal karena Maru terlihat sangat sombong. Xian pun mengakui bahwa Maru memang seperti yang dikatakan oleh rumor, dan Maru memiliki potensi besar untuk menjadi yang terkuat. Namun apakah mereka harus bergantung pada sosok seperti Maru yang dianggap sebagai penjahat, meski pada akhirnya keadaan memaksa Xian mengesampingkan perbuatan buruk yang lain. Dan Xian pun bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar bisa mempercayai mereka? Melihat Toma yang murung, Xian pun bertanya, apa yang sedang dipikirkannya? Tiba-tiba, Toma bersujud di hadapan Tamiya, membuat Tamiya terkejut dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Toma sampaikan. Lalu, Toma mengatakan bahwa ia menelan rasa malunya dan kini memohon pada Tamiya agar mau mengajarinya jalan pedang milik Tamiya. Tamiya pun terkejut mendengarnya. Kemudian Toma menjelaskan alasannya, bukan demi membalas dendam pada Gabimaru, melainkan agar ia bisa keluar dari pulau ini dengan kekuatannya sendiri. Tamiya pun membalas dengan bertanya apakah dirinya harus mempercayai kata-kata seorang bandit. Lalu Toma pun memotong rambutnya, membuat semua orang terkejut. Kemudian Toma mengatakan bahwa hanya ini yang bisa ia lakukan untuk membuktikan keteguhan hatinya, dan bahwa ia sudah benar-benar bertekad. Walaupun Toma membenci Tamiya, ia tidak bisa menyangkal bahwa Tamiya jauh lebih hebat darinya. Sehingga Toma kembali memohon agar diajari oleh Tamiya. Tamiya pun terdiam dan berpikir sejenak. Kemudian Tamiya berdiri dan berkata terserah pada Toma. Kebetulan sekarang ia memang akan berlatih mengayun pedang. Lalu menyuruh Toma membawa pedangnya, dan mereka pun pergi untuk berlatih bersama. Toma sendiri sudah meneguhkan niatnya untuk menjadi lebih kuat sampai suatu hari ia bisa bertarung sendirian dan juga mampu bertarung di sisi kakaknya. Karena menurutnya kekuatan adalah soal adaptasi. Melihat tekad Toma itu, Tamiya pun tertawa. Dan ternyata Toma menyimpan niat untuk membunuh semuanya setelah ia menjadi cukup kuat melalui latihan, lalu menyelamatkan kakaknya. Lalu Shin beralih ke Chowe, di mana ia berhasil mengalahkan para dosi yang sebelumnya mengepungnya
Lalu Lord Tengen muncul, dan Chobe pun mencoba melawannya. Chobe mengakui bahwa Tengen sangat kuat dan menduga Tengen menggunakan Tao. Namun jauh berbeda dengan para doshi tadi. Menurut Chobe, wajah Tengen mirip dengan salah satu doshi sebelumnya, sehingga ia bertani-tania apakah mereka sebenarnya adalah makhluk yang sama. Tengen pun bertepuk tangan untuk Chobe karena menurutnya Chobe itu menarik, sebab dengan kondisi Tao Chobe yang rusak, itu membuktikan bahwa Chobe menerima hibridisasi setelah tiba di tempat ini. Tengen menjelaskan bahwa mereka menciptakan bunga Waitanhua untuk mengubah tubuh manusia menjadi tan. Namun meski bunga itu telah mekar di dalam tubuh Chobe, Tao milik Chobe tetap menjadi miliknya sendiri. Dan itu sangat tidak biasa. Lalu Tengen pun bersiap mengeluarkan jurusnya karena penasaran dengan Chobe. Tengen ingin memeriksanya lebih jauh, serangan dahsyat pun dilancarkan. Namun berhasil dihindari oleh Chobe. Dan saat itu, Chobe sadar bahwa jika terus seperti ini, ia tidak punya peluang untuk menang. Chobe sebenarnya selalu punya pilihan lain, tetapi ia tidak bisa menjamin apakah dirinya masih bisa mengendalikannya. Namun Chobe langsung merasa ia tidak membutuhkan jaminan itu. Entah berakhir menang atau mati, dan kini Chobe merasakan akar-akar yang ditanam. Tengen mulai menyebar di dalam tubuhnya. Chobe pun fokus agar pikirannya tidak kembali dikuasai. Membuat Tengen terkejut melihatnya. Ternyata Chobe menggunakan seluruh kekuatannya seperti saat melawan Maru. Lalu ia menyerang Tengen secara membabi buta. Sebagian besar serangannya berhasil ditangkis. Namun tak lama kemudian salah satu serangan Chobe mengenai tangan Tengen hingga patah. Membuat Tengen sedikit terkejut. Tengen pun menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan Chobe sudah melampaui batas yang bisa dicapai manusia biasa. Di sisi lain, Chobe masih belum sepenuhnya kehilangan kendali, seperti saat melawan Maru, tetapi ia berada di ujung tanduk. Tentakel-tentakelnya bergerak mengikuti refleks, namun beberapa di antaranya terlalu cepat untuk ia kendalikan. Dan jika akar-akar di tubuhnya terus menyebar, Tengen akan kembali membajak pikirannya. Karena itu, Chobe memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Chobe lalu melancarkan serangan kuat yang berhasil menghantam perut Tengen, sambil mengatakan bahwa titik lemah Tengen memang ada di perutnya. Kemudian Chobe memutar tentakel yang menusuk tubuh Tengen, dan seketika tubuh Tengen hancur lebur. Namun Tengen justru tampak kagum meski tubuhnya remuk total. Melihat Tengen yang tidak beregenerasi, Chobe menyimpulkan bahwa dengan menghancurkan bagian perutnya, Tengen bisa dibunuh. Dan kini Chobe sudah mencapai batas kekuatannya sehingga berniat mematikan kekuatan itu. Namun saat hendak melakukannya, Tengen tiba-tiba muncul di belakangnya dalam kondisi utuh, membuat Chobe terkejut karena ternyata Tengen bukan hanya satu, melainkan ada banyak, dan Tengen pun kembali memuji Chobe. Padahal Tengen hanya melepaskan Tao Waitanhua, tetapi Chobe mampu mengendalikannya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chobe pun menduga bahwa sosok Tengen yang ia bunuh tadi hanyalah tubuh ganda. Tengen menjelaskan bahwa tubuh itu awalnya digunakan untuk penyelidikan. Namun, ia merasa perlu melihat Chobe secara langsung. Tengen lalu memuji Chobe dengan mengatakan bahwa ia cantik, dan berniat membawa Chobe ke istananya untuk dijadikan objek penelitian. Mendengar itu, Chobe terkejut dan marah, lalu langsung menyerang Tengen. Namun, tubuh Chobe tiba-tiba tidak bisa bergerak, karena ternyata tubuhnya sudah mencapai batas, dan ia hampir kehilangan kendali. Tengen menjelaskan bahwa melanjutkan pertarungan hanya akan membuat Chobe mati, lalu membujuknya agar menjaga tubuhnya dengan baik. Kemudian Tengen menyerangnya. Namun serangan itu ternyata hanya untuk membuat Chobe pingsan, dan Chobe pun terjatuh. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, Chobe teringat pada Toma dan bertekad tidak akan menjadi seperti ayah mereka yang pergi dan tidak pernah kembali. Lalu scene beralih setelah pertarungan usai. Chobe terbangun di atas sebuah kasur. Ia sadar dan langsung bertanya-tanya, tempat apa ini dan apakah dirinya berada di dalam sebuah ruangan. Tengen terlihat berada di sampingnya. Chobe pun menanyakan maksud dari semua ini. Tengen menjelaskan bahwa tubuh Chobe sangat berharga, karena gabungan Tao yang sempurna biasanya membutuhkan teknik tingkat tinggi. Namun dalam proses pembuatan Tan, Chobe justru mendapatkan campuran Tao di mana Tao manusianya lebih dominan. Dan
Menuruchi. Tengen itu adalah sebuah keajaiban yang belum pernah ia lihat selama ribuan tahun. Sehingga Chobe mungkin menjadi kunci untuk menyempurnakan penelitiannya. Lalu Tengen membuka bajunya. Chobe sempat mengira selain dijadikan bahan eksperimen, Tengen juga ingin bersenang dengannya. Namun Tengen menegaskan bahwa itu tidak benar, karena yang akan ia lakukan adalah Bojujutsu. Tengen ingin membantu melancarkan siklus Tao Chobe agar bisa memahaminya dengan lebih baik. Sekaligus sebagai cara sempurna untuk memulihkan Tao Chobe yang melemah. Chobe pun terkejut dan hampir tidak percaya. Lalu Tengen menjelaskan bahwa efek Bojujutsu tidak akan optimal jika keduanya tidak selaras. Dan meminta Chobe memberitahunya apa yang bisa membuatnya siap menerima proses itu.